Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Jaidan Ahmad dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan diferensial orde 1 dan juga orde 2. Nah, di sini adalah materi tentang matkul Matematika Rekayasa yang diampu oleh dosen Ibu Roro Sulaksi Taningrum. Nah, di sini kita sebelum masuk ke teorinya kita harus tahu dulu sih definisi secara umumnya itu persamaan diferensial itu apa. Nah, ternyata persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu. Persamaan diferensial muncul dalam berbagai bidang sains dan teknologi, bila mana hubungan deterministik yang melibatkan besaran yang berubah secara kontinu dimodelkan oleh fungsi matematika dan laju perubahannya dinyatakan sebagai turunan diketahui atau dipostulatkan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu definisi secara umumnya, kita harus tahu dulu sih apa sih yang kita pelajari ini, manfaatnya itu apa. Nah, salah satu aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengkonstruksi model matematika dari fenomena perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan laju perubahan sesaat atau laju perubahan rata-rata. Persamaan diferensial merupakan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, contohnya manfaatnya itu kita bisa aplikasikan ke dalam perubahan zat radioaktif, pertumbuhan dan penyusutan populasi, pemanasan dan pendinginan, penguapan perilaku arus listrik dalam suatu rangkaian listrik, gerak dalam medan gravitasi, dinamika harga pasar, pertumbuhan keuangan dan dinamika harga saham, pengaturan dosis obat, pembelahan sel, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, baru kita masuk ke persamaan diferensial secara definisi di teorinya. Nah, persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunnya dalam berbagai orde. Nah, persamaan diferensial ini hubungan yang terdapat antara suatu variabel independen X, suatu variabel dependen Y, dan satu atau lebih turunan Y terhadap X. Orde dari suatu persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. Nah, di sini kita selalu membahas tentang orde. Sebenarnya apa sih itu orde? Nah, apakah itu termasuk dalam orde baru dan orde lama? Ya, tentu saja tidak ya. Di sini kita membahas tentang orde di dalam lingkup matematik. Nah, orde di sini penjelasan secara matematikanya adalah turunan tertinggi yang terdapat dalam PD atau persamaan diferensial. Dan juga di sini kita dapat penjelasan tentang derajat. Derajat adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi dalam persamaan diferensial. Nah, selanjutnya kita membahas tentang rumus-rumus dan aturan yang ada di dalam diferensial tersebut. Yang pertama adalah turunan pada fungsi konstan atau konstanta f(x) sama dengan K sama dengan konstantanya. Maka fx sama dengan K. Nah, selanjutnya turunan fungsi pada x berpangkat n fx sama dengan xn. Dengan n sama dengan sembarangan bilangan. Maka fx sama dengan n dikali x atau n-1. Nah, turunan pada fungsi dengan koefisien c, fx sama dengan cx. N jadi fx sama dengan cn kali xn min 1. Nah, aturan penjumlahan pada pengurangan fungsi dalam suatu turunan fx sama dengan gx kurang atau lebih hx, jadi f aksen x sama dengan g aksen x kurang lebih h aksen x. Selanjutnya, aturan perkalian fungsi dalam suatu turunan fx sama dengan gx dikali hx, jadi f aksen x sama dengan g aksen x, hx
kurang atau lebih GX, HX, H aksen X. Nah, selanjutnya, aturan pembagian fungsi dalam suatu turunan Fx sama dengan Gx, Hx sama dengan F aksen X sama dengan G aksen X, Hx min Gx, H aksen X dibagi H pangkat 2X. Nah, di sini adalah aturan rantai dalam suatu turunan Fx sama dengan GHX, jadi F aksen X sama dengan G aksen H dikali X, H aksen dikali X. Atau Y sama dengan UX, jadi DY DX sama dengan DY per DV dikali DU per DX. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu contoh tentang persamaan diferensial. Persamaan yang mengandung variabel dan beberapa fungsi turunan terhadap variabel tersebut. Tadi sudah dijelaskan apa maksud dari orde dan juga perpangkatan. Nah, di sini ada salah satu contoh, dx plus 5 min 5 sama dengan 0. Nah, ini termasuk dalam orde 1. Dan d2y dx2 ditambah 6x ditambah 7 sama dengan 0 disebut pada orde 2 karena dia memiliki 2 orde terhadap variabelnya. Nah, sini kita melanjutkan contoh persamaan diferensial dengan contoh soal y sama dengan a dikali sin x plus b cos x. Bentuklah persamaan diferensialnya a dan b konstantannya sebarang. Kita jawab di sini dy per dx sama dengan a dikali cos x min b sin x. dy kuadrat per d kuadrat x sama dengan a min sin x min b cos x. dy kuadrat per d kuadrat x sama dengan min dalam kurung a sin x plus b cos x tutup kurung. Jadi dy kuadrat per d kuadrat x sama dengan min y atau dy kuadrat per d kuadrat x plus y sama dengan 0. Nah, sini kita melanjutkan ke contoh keduanya. Bentuklah persamaan diferensial dari fungsi y sama dengan x plus a per x. Jawab, dy per dx sama dengan 1 dikurang ax min 2. Nah, kita bentuk turunannya menjadi dy per dx sama dengan a min a per x kuadrat. Nah, di sini x mengalami penurunan menjadi x kuadrat. Nah, selanjutnya jika y sama dengan x ditambah ax kuadrat a per x, maka a sama dengan x dalam kurung y min x. Nah, selanjutnya dy per dx sama dengan 1 min x dalam kurung x y per x kuadrat sama dengan 1 y per x dikali y per y dikurang x per x. Nah, selanjutnya kita peroleh hasil turunannya menjadi x min y per x dibagi x. Nah, diperoleh di sini karena x sama dengan x ini sama, kita gabungkan kali menjadi 2x min y per x. Nah, selanjutnya kita peroleh hasil dy per dx itu sama dengan dalam kurung 2x min y dibagi x, atau x bisa saja dikali dengan dy per dx sama dengan 2x min y. Nah, selanjutnya kita memperoleh sebuah kesimpulan. Nah, jika suatu persamaan terdiri atas satu konstanta sembarang menghasilkan persamaan diferensial orde 1. Nah, selanjutnya jika suatu persamaan terdiri dari atas dua konstanta sembarang menghasilkan PD orde 2. Jadi kita kalau mau menyimpulkan orde 1 orde 2-nya itu dapat dari mana, kita lihat konstanta yang berada di dalam dx dan dy-nya. Selanjutnya kita ke pemecahan persamaan diferensialnya. Nah, prinsipnya di sini kita menghilangkan koefisien diferensialnya sehingga tinggal hubungan antara y dan x-nya
Dan pemecahan persamaan diferensial dapat dilakukan dengan cara, nah di sini ada 4 cara ya. Tapi di sini saya menggunakan 3 cara saja biar lebih singkat. Nah, yang pertama itu adalah integrasi langsung. Ini yang paling mudah. Selanjutnya adalah pemisahan variabel. Nah, substitusi Y sama dengan F kali X dan juga persamaan linear menggunakan FI. Nah, selanjutnya kita langsung aja dengan yang cara pertama, yaitu pemecahan dengan integrasi langsung. Dengan cara dy per dx sama dengan fx. Pecahkanlah persamaan dy per dx sama dengan 3x min 6x tambah 5. Jawab, y sama dengan integral dari 3x min 6x plus 5 dikali dx. Y sama dengan X kubik min 3X kuadrat ditambah 5X plus C. Di sini kita mendapatkan persamaannya yang bawah setelah diintegralkan. Nah, jawaban ini disebut dengan jawaban umum karena masih memuat unsur C atau konstantannya. Jika sudah tidak memuat unsur C, disebut dengan jawaban khusus. Nah, selanjutnya adalah dengan cara yang kedua, yaitu persamaan linear atau penggabungan. Nah, metode penggunaan F ini dipakai apabila nomor 1 dan 3 sulit untuk diterapkan. Maksud 1 dan 3 ini contoh 1 dan 3. Nah, bentuk umum dari persamaan linear orde pertama adalah dv per dx plus py sama dengan q. Contoh, x dikali dv per dx min 5y sama dengan x pangkat 7. Nah, kita dapat jawaban x dikali dv per dx min 5y sama dengan x pangkat 7. Nah, di sini kita mendapat cara dengan cara ini tuh sama masing-masingnya tuh dibagi dengan x. Nah, selanjutnya step yang selanjutnya adalah dv per dx min 5y sama dengan x pangkat 6. Nah, di sini mendapat keterangan sudah berbentuk persamaan linear orde pertama. Nah, iya kan, sudah mendapat orde pertama karena dv sama dengan dx, tidak ada lagi x-nya. Tidak lagi x-nya karena masing-masing dibagi dengan x. Di sini x mengalami pengurangan, yang tadinya x pangkat 7 menjadi x pangkat 6. Nah, dv per dx plus py sama dengan q, dengan p sama dengan 5 per x dan q sama dengan x pangkat 6. Nah, selanjutnya di sini sama dengan x min dalam kurung y per min x dalam kurung per x sama dengan 2x min y per x. Kita peroleh 2x dari x yang ini dan juga yang ini. Kita gabungkan dikali menjadi 2x. Selanjutnya dy per dx sama dengan dalam kurung 2x per min y sama dengan x, atau x bisa juga x bisa dapat dengan dy per dx dengan 2x min y. Nah, selanjutnya kita menggunakan persamaan linear. Cara selanjutnya yaitu penggunaan faktor integral. Faktor integral atau f ini sama dengan e pangkat integral p dx sama dengan e integral min 5 per x dx, di mana integral min 5x, di mana integral min 5 per x kali dx sama dengan min integral 5 per x per dx sama dengan min 5 in x sama dengan in x pangkat min 5. Jadi persamaan linear faktor integral ini sama dengan e in pangkat pangkat in integral dalam kurung x min 5 sama dengan x pangkat min 5 atau sama dengan
1/x-5. Ini kita memperoleh persaudaraan karena hasilnya itu min, jadi bisa diambil 1/x-5. Nah, di sini kita memperoleh rumus faktor integral, yaitu y dikali dengan faktor integral tersebut, sama dengan integral q dikali fi dikali dx. Nah, selanjutnya y dikali 1/x5 sama dengan integral x pangkat 6 dikali 1/x5 dikali dx, diperoleh hasil y per x pangkat 5 sama dengan integral x kali dx. Nah, selanjutnya y per x pangkat 5 sama dengan setengah x kuadrat ditambah c. Nah, ini biar memperoleh hasil yang diinginkan, ini tuh jika semua ruas dikalikan dengan x pangkat 5. Jika semua ruas dikalikan x pangkat 5, kita peroleh nilai y sama dengan setengah x pangkat 7 ditambah c dikali x pangkat 5. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tentang persamaan diferensial. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata, apalagi kesalahan dalam penyebutan. Mohon maklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.